Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa-siswi kelas 4, siswa-siswi Nusantara yang hebat-hebat. Alhamdulillah kita berjumpa di sebuah video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah adik-adik, langsung saja. Namun sebelumnya saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel Pak Guru supaya Pak Guru lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten edukasi, konten-konten pendidikan untuk bisa dimanfaatkan oleh adik-adik, tentunya untuk menunjang pembelajaran adik-adik di kelas. Barangkali di kelas adik-adik kurang kondusif karena keadaan teman-teman adik-adik yang ribut dan sebagainya, maka Pak Guru hadir untuk lebih menjelaskan secara fokus untuk adik-adik. Baiklah, langsung saja, dan pastinya adik-adik siapkan alat tulis ataupun apapun yang bisa digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang nanti akan saya sampaikan. Bab pertama, aku tumbuh besar. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menyebutkan tokoh, permasalahan, dan informasi dari cerita yang dibaca. 2. Menyampaikan pendapat secara lisan tentang tokoh, permasalahan, dan informasi dari cerita yang dibaca. 3. Menjelaskan informasi dari teks informatif yang disimak. 4. Menulis makna kosakata baru dan kelas kata yang berdasarkan teks. 5. Mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif pada teks narasi yang dibaca. 6. Menulis teks narasi menggunakan kalimat transitif dan intransitif serta tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tentunya Bapak Ibu di kelas kalian sudah mengajarkan, namun saya lebih menjelaskan lagi supaya ilmu adik-adik semua semakin bagus, semakin meningkat. Yang pertama, informasi, tokoh, dan permasalahan dalam cerita. Setiap cerita berisi informasi dan unsur pembangunan. Seperti tokoh dan konflik. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita tidak hanya manusia, tetapi hewan dan benda juga bisa disebut sebagai tokoh atau bisa dijadikan sebagai tokoh. Tokoh memiliki sifat atau watak tertentu, misalnya baik hati, pemaaf, penyabar, atau pemarah. Konflik adalah permasalahan dalam cerita. Konflik atau permasalahan dalam cerita dapat dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan yang terjadi antara dua tokoh atau lebih. 2. Permasalahan batin antara seorang tokoh dan dirinya sendiri. Jadi setiap cerita pasti ada konflik, ada permasalahan yang muncul di dalamnya. Karena jika sebuah cerita tidak ada konflik, maka cerita itu tidak akan seru. Adik-adik bisa buktikan di komik, di cerita apapun, pasti di situ ada masalah. Jadi permasalahan yang terjadi itu dibagi menjadi dua. Permasalahan yang terjadi antara dua tokoh atau lebih. Tokoh A bertemu dengan tokoh B atau bertemu dengan tokoh C. Satu orang bertemu dengan 3 atau 2 atau bahkan lebih lawan. Di situ terjadi pertarungan misalkan. Di situ terjadi cekcok misalkan. Ini adalah sebuah masalah. Jadi permasalahan yang terjadi antara dua tokoh si A dengan si B atau lebih, mungkin tambah C, tambah D, bahkan mungkin sampai Z. Ini yang pertama. Yang kedua, permasalahan batin antara seorang tokoh dan dirinya sendiri. Artinya masalah yang timbul ini adalah masalah permasalahan batinnya sendiri. Gejolak, kebingungan, keresahan, atau hal-hal apapun yang tidak ada kaitannya dengan orang lain.
Namun, Malin melupakan janjinya. Janji untuk selalu mengirim surat kepada sang ibu. Oh, Malin, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Apakah kau baik-baik saja, Nak? Ibu harap kau segera kembali. Akhirnya, hari kepulangan Malin pun tiba. Selanjutnya, cara menjelaskan tokoh dan permasalahan dalam cerita. Caranya ada 3. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama. Adik-adik ketika membaca cerita, bacalah dengan seksama, jangan asal baca. Baca sambil dipahami. Ya. Kemudian langkah yang kedua, catatlah informasi penting dari cerita, seperti tokoh dan sifatnya, peristiwa yang terjadi, tempat, waktu, dan suasana kejadian, serta permasalahan yang dialami oleh tokoh. Jadi, silakan adik-adik mencatat informasi penting yang kalian baca dari cerita. Seperti tokoh, namanya siapa, dan sifatnya bagaimana atau karakternya bagaimana. Baikkah dia, jahatkah dia, atau bagaimana. Ya. Bagaimana kalau tokohnya lebih satu? Ya ditulis semua. Dicatat semua, si A baik, karakternya baik, si B karakternya jahat, si C karakternya menerima, si D karakternya suka mengadu domba dan lain sebagainya. Ini bisa kalian tulis dalam buku catatan kalian. Kemudian peristiwa yang terjadi, peristiwanya apa saja yang terjadi misalnya. Ibumu, suamiku? Katamu, ibumu seorang saudagar juga. Itu Astaga, apa yang dilakukan Malin? gawat. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak menyangka jika ibu sudah. Kemudian tempatnya di mana? Mungkin tempatnya di rumah, di hutan, di sawah, di sungai, atau dimanapun di sekolah. Ya, bisa kalian catat. Waktunya kapan? Misalkan pagi hari kah, malam hari kah, siang hari kah, atau kalian bisa menyebutkan jam. Ya, kalau memang di situ di cerita tersebut ada keterangan jam, maka bisa adik-adik bisa menuliskan jam. Tapi kalau tidak ada ya secara umum saja, baik pagi, mungkin siang, mungkin malam. Dan suasana kejadiannya bagaimana? Suasana kejadiannya kalian tulis. Suasananya menegangkan, atau suasananya menyenangkan, atau suasananya mengharukan, dan lain sebagainya sesuai dengan isi bacaan atau isi cerita yang kita baca. Serta permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ya, Istriku! Istriku! Hujan badai itu menenggelamkan kapal Malin Kundang. Tolong! Apakah ada yang bisa menolongku? Malin berpegang kepada sepotong kayu dan terus terombang-ambing di tengah badai. Hingga akhirnya, ombak menyeret Malin ke pesisir pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Secara mengejutkan, tubuh Malin berubah menjadi batu. ini salah satu contoh saja, dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dialami oleh tokoh. Ya, kemudian setelah itu kalian menjawab pertanyaan yang diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan oleh Bapak Ibu guru kalian. Namun yang jelas, ketika kalian sudah menyimak dengan seksama, sudah membaca dengan seksama, kemudian mencatat hal-hal penting, pasti pertanyaan yang diberikan akan kalian jawab dengan mudah. Begitu ya adik-adik. Selanjutnya, informasi dari teks informatif. Apa sih teks informatif? Teks informatif
adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Cara memperoleh informasi dari teks informatif yang disimak adalah sebagai berikut. 1. Simaklah teks dengan seksama. Ya, yang pertama kalian harus menyimak teks dengan seksama. Ya, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Kemudian catatlah informasi penting dari teks yang didengarkan. Ya, misalkan kalian mendengarkan teks ini ya, seperti yang Pak Guru sampaikan ini, kalian dengarkan, kalian simak baik-baik. Ya. Kemudian kalian melakukan pencatatan hal-hal yang penting yang barangkali nanti bisa kalian gunakan sebagai modal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sesuai dengan informasi yang didengar. Tidak beda dengan yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, makna dan kelas kata. Makna dan kelas kata. Mari kita simak penjelasan berikut. Berikut ini cara mencari makna kata menggunakan KBBI. Mencari arti kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah bahwa kata-kata yang ada di dalam kamus cetak ini sudah disusun sesuai dengan urutan abjad. Kalau kita perhatikan di samping kanan kamus cetak ini terdapat penanda atau pembatas yang menunjukkan bagian huruf yang sudah urut dari A sampai Z. Kita akan mencari arti kata panik, maka perhatikan huruf pertama yang kalian cari, kemudian bukalah kamus pada bagian huruf P. Huruf kedua kata panik adalah A. Carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata pa. Kalian tidak perlu mengurutkan kata satu persatu untuk mencari kata panik. Cukup perhatikan huruf kedua dan ketiga dari kata yang kalian cari. Telusuri daftar kata apa yang diikuti dengan huruf N. Di sini ada daftar kata dengan huruf-huruf PA yang diikuti huruf C. Maka kita harus mencari daftar kata apa yang diikuti dengan huruf N pada halaman-halaman berikutnya. Daftar kata dengan huruf-huruf PA diikuti dengan huruf K, maka kita masih harus membuka mencari di halaman selanjutnya. Oke, di sini sudah ada daftar kata dengan huruf-huruf PA diikuti huruf N, kemudian diikuti huruf D. Kata panik, huruf keempatnya adalah I. Maka kita harus mencari daftar kata dengan huruf-huruf PA diikuti N dan I pada halaman berikutnya. Ini sudah ada daftar kata dengan huruf PA diikuti huruf N. Berarti kita sudah mendekati kata yang kita cari, kita telusuri sampai ke bawah. Ya, kita sudah menemukan di sini daftar kata dengan huruf-huruf PA diikuti huruf N dan I. Kita sudah menemukan kata panik. Untuk membaca dan memahami kamus seperti ini, kita harus mengetahui arti dari simbol-simbol atau tanda-tanda yang terdapat dalam kamus. Sebagai contoh, di sini ada huruf A dicetak miring. Ini menunjukkan kelas kata. A, adjektif, berarti kata sifat. Kemudian di sini ada tanda hubung ganda. Kita bisa memasukkan kata panik di sini. Ini adalah contoh kata. Contoh kata dalam situasi bagaimanapun kita tidak boleh panik. Di sini juga ada yang disebut dengan istilah sublema. Kata yang kita cari itu namanya lema, sedangkan di sini ada kata yang sama dengan imbuhan ke an, ini disebut dengan sublema. Di sublema ini ada kelas kata tandanya N, noun, kata benda, di sini ada artinya. Kemudian
Kemudian di sini juga ada contoh kalimatnya. Kemudian di sini ada tanda tilde. Tanda tilde itu tanda untuk menggantikan sublema. Kita bisa baca di sini, kebakaran tadi malam sempat menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk. Nah, seperti itu cara mencari arti kata di kamus cetak. Selanjutnya kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Bentuk kalimat transitif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya begini. Hani memakai sepatu Heri. Hani sebagai subjek. Memakai adalah predikat. Sepatu Heri menjadi objek. Adik-adik perlu ketahui bahwa subjek adalah pelaku atau yang melakukan. Yang melakukannya bisa manusia, bisa hewan. Ya, intinya bisa melakukan disebut subjek. Kemudian memakai itu sebagai predikat. Predikat adalah pekerjaannya atau yang dilakukan oleh subjek. Hani memakai, berarti memakai adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Hani melakukan. Sepatu Heri, sepatu Heri adalah sasaran ya, atau menjadi objek. Bisa kita ambil contoh yang lain. Saya makan nasi. Ya, saya adalah pelaku. Saya sebagai subjek. Memakan adalah pekerjaan, melakukan makan. Ya. Sedangkan nasi sebagai sasaran yang dikenai pekerjaan itu yang disebut dengan objek. Sampai di sini paham ya adik-adik ya. Jadi bisa mencari contoh yang lain dan kita bisa berekspresi. Silakan adik-adik carikan contoh sebanyak-banyaknya. Silakan tulis di link deskripsi ya. Contoh teks transitif. Ya silakan. Pak Guru sudah kasih contohkan 2. Hani memakai sepatu Heri. Kemudian saya makan nasi. Silakan tulis sebanyak-banyaknya contoh yang kalian temukan. Kalau kalian paham, saya yakin kalian bisa menemukan puluhan contoh. Silakan adik-adik tulis di kolom deskripsi. Selanjutnya kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Contoh Heri berlari. Heri berlari. Heri sebagai subjek, sebagai pelaku berlari, melakukan lari. Tidak perlu ada objek. Tidak perlu ada yang dilakukan. Heri berlari menginjak bumi jauh. Berlari sudah berlari saja. Saya kasih contoh yang lain. Saya tidur. Ya, saya sebagai pelaku, subjek. Kemudian tidur adalah predikat atau pekerjaan. Saya tidur saja, tidak perlu ada objek atau yang dikenai pekerjaan tidur. Gitu ya. Silakan adik-adik minimal adik-adik temukan 10 kata yang tidak butuh objek. Ya, jadi silakan kalian cari 10 kata atau 10 kalimat transitif dan 10 kalimat intransitif. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Aku akhiri. Oh ya, satu hal yang perlu kalian ingat, jaga kesehatan, tetap belajar. Ingat, kita itu bisa kalau mau memaksa. Bisa itu kalau dipaksa. Kalau nggak dipaksa, kita nggak akan bisa-bisa. Oke, itu saja. Kurang dan lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.